tangan dulu ya. Nah, teman sekalian, kali ini kita akan melakukan kesepakatan kelas. Yang ini akan berubah menjadi keyakinan kelas. Oke, di kertas yang saya bagikan itu, Anda menulis apa yang kamu inginkan di kelas ini. Oke, baik dalam proses pembelajaran, taktik atau fasilitas yang ada di ruangan ini, termasuk kebersihan. Paham? Jadi masing-masing siswa akan menulis di kertas yang dibagikan itu. Oke? Oke, Pak. Saya sampaikan tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini adalah yang pertama, peserta didik memiliki nilai-nilai universal yang diyakini akan mengubah sikapnya akan menjadi manusia yang berintegritas. Yang kedua, keyakinan kelas ini akan meyakinkan Anda untuk menyadari kesalahan yang terbuat dan akan berubah atau berjalan dalam hati untuk memperbaikinya demi pengembangan diri ke depan. Dan yang ketiga, memunculkan motivasi yang ada pada diri Anda datang di sekolah atau belajar, di mana motivasi itu bukan berarti harus atau mencari hukuman atau mendapat pujian dari Bapak Ibu di sekolah, tetapi motivasi lewat keyakinan kelas itu akan membuat Anda berbuat demi untuk menghargai diri sendiri. Paham? Maka untuk itu saya persilakan pada saudara sekalian untuk menulis kesepakatan kelas yang harus dibutuhkan di kelas ini. Demi waktu saya persilakan. Jadi bawah itu ya, tempel bagus rapi ya. Kamu dan Raya. Oke, jadi kalau begini sudah. Sudah. Oke, maju lagi. Bismillah. Oke, sudah. Kemudian langsung duduk kembali duduk. Ini aspirasi Anda ya. Kita diskusikan sebentar apa yang Anda harapkan di sekolah. Ya, people bagus-bagus ya sudah. Saya ingin menjadi orang terbaik. Kalau disingkat apa nih? Ya? Apa bisa menjadi saya malamnya berprestasi? Bisa? Ya. Supaya modal saya menjadi yang terbaik dalam kelas. Ya? Menjadi siswa berprestasi. Tulis ya. Jadi satu, menjadi siswa yang berprestasi. Oke. Nomor 2, sepertinya lebih baik nomor 2. Ini dipotong supaya bagus ya. Mana supaya bisa diingat. Apa
Bisa kita foto di sini? Bisa? Menjaga kebersihan kelas. Bisa ya? Dia ini dia nanti kalau yang kedua ini. Jadi yang kedua tadi menjaga kebersihan kelas. Oke. Yang ketiga ini kalimat mana yang dipakai untuk nyaman? Ya? Menjaga? Hah? Menjaga? Ya. Menjaga? Ya. Bersama-sama menjaga kenyamanan kelas. Oke? Nyaman ya. Oke, baik. Ini nanti menghargai satu ke bawah ya. Ada kali menghargai. Ya? Iya. Bisa ya? Halo? Naikkan ke berapa sekarang? Keempat. Tiga tadi juga menjaga kenyamanan ya. Keempat. Tulis. Ya. Saling menghargai. Ya. Saling menghargai satu sama lain ya. Atau saling menghargai saja? Ya. Saling menghargai. Waalaikumsalam. Masuk. Siapa namanya? Biasa dipanggil Mei. Oh, Mei. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Menurut perasaannya datang sekolah ini? Bahagia. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu apa yang kita harus bicarakan dulu ini? Saya telah datang sekolah hari ini. Oke, baik. Seharusnya Mei datang sekolah jam berapa? Jam 7. Seharusnya datang jam berapa? Jam 5.30. Oke, baik. Mei, apakah disadari bahwa dalam telat ke sekolah merupakan kesalahan? Oke, baik. Baik, Mei. Berbuat salah itu hal yang manusiawi dan semua orang pasti bersalah. Saya juga pernah begitu. Oke, baik, Mei. Kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan sehingga Masalah kendaraan yang tidak sisa dan juga saya bantu orang tua dulu sebelum dia pergi ke sekolah. Oke, Mei, apakah ada cara lain agar datang ke sekolah? Cara lainnya adalah saya akan bangun lebih awal dan saya akan membantu orang tua tidak pada jam sekolah. Oke, asik, baik. Oke, Mei. Kesempatan kelas apa yang dianggap? Oke, baik. Rencana Mei ke depan seperti apa? Rencana saya ke depan, saya akan berusaha datang tepat pada waktunya, datang ke sekolah dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Oke, baik. Mei, siapa akan membantu Mei? Orang tua, di sekolah dan juga teman-teman saya yang akan membantu saya. Oke, baik. Kapan Mei melakukan itu? Mulai hari ini, Oke, terima kasih. Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melandani, biasa dipanggil Mei. Setelah saya melakukan percakapan tadi dengan Pak Guru, saya sadar saya telah melakukan kesalahan atas datang telat ke sekolah. Dan kedepannya saya akan datang lebih awal lagi dan tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya melakukan hal ini bukan karena menghindari hukuman atau untuk mendapatkan pujian atau imbalan dari guru, tapi saya melakukan ini karena saya menghargai diri saya sendiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Oke, Malam. baik Bapak dan Ibu, tiada kata yang patut kita persembahkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala
karena segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita kembali berjumpa di ruang virtual ini. Semoga langkah kita ke ruangan ini dapat memperoleh hidayah dan memperoleh ilmu pengetahuan untuk pengembangan diri kita, bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah. Semoga juga langkah kita sini bisa menjadi bahan referensi kita dalam pengembangan diri. Amin. Baik, Bapak dan Ibu, salam dan bahagia kepada Bapak, Ibu dan semua. Sebelum kita mulai lakukan kegiatan ruang virtual ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pak Ruslan bisa pimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Ruslan sudah berbagi memimpin doa kita hari ini. Semoga doa kita Bapak dan Ibu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita bagaimana bisa kita mengembangkan diri dalam penanganan apa yang kita harapkan pada murid kita ke depan. Baik, Bapak dan Ibu, izin kami ingin tayang layar. Oke, baik Bapak dan Ibu, apakah nampak di layarnya? Nampak, Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu, salam dan bahagia untuk kita semua. Semoga kita dalam ruangan ini dapat sehat walafiat, dan kita di ruangan ini kita bisa berbagi. Kalau kita di guru penggerak untuk saat ini Bapak dan Ibu, selalu kita ada kalimat salam dan bahagia. Artinya yang kita inginkan adalah keselamatan dan kebahagiaan dalam bagaimana menjalankan tugas kita di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, iya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Mana yang disetujui di antara ketiganya ini? Dan mana yang tidak disetujui? Kalau yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan itu sama sih mau bicara. anak. Iya. Iya, yang ketiga itu Disetujui? ya. Oke, mari alasannya bareng-bareng tidak ada alasan. Satu dong jalan ini anak. Kan kalau si anak itu umpamanya dia di dalam kelas itu dia umpamanya menonjol dalam satu hal, ketika diberi penghargaan dia akan termotivasi lagi untuk belajar lebih baik lagi. Oke, mantap. Mari kita beri apresiasi kepada teman kita yang sudah berbagi, Pak Ruslan. Oke, baik Bapak dan Ibu. Iya, kan ada materi mungkin pendalamannya tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Dia ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol guru dan juga ada segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjut ya. Sini di sana, di sana, di bawah sana. Nanti kau jatuh. Tidak. Saya kasih lagi paket. Halo. Halo, iya Pak. Ya, oke, bisa bocor ya.
Ya, Oke, kita lanjut ya. Oke, baik. lanjut Pak. Ini berhubungan tentang masalah apa yang harus kita lakukan di sekolah kita berhubungan dengan masalah kontrol ya, kontrol diri. Ya, Pak. Ya, ini kepal tangan ya. Maksudnya kita ada yang kita pegang sesuatu di tangan kita dan ada. Halo Ibu Mutmainah, mungkin bisa Mainnya boleh di mute ya, bocor ya. Ya, oke, mantap. teleponnya. Terima kasih. Oke. Ini maksudnya ada yang kita pegang, tapi ada orang lain memaksa untuk kita berusaha untuk kita membuka. Nah, ini berhubungan masalah kontrol. Posisi seperti ini, apakah Bapak dan Ibu mau memberikan sesuatu yang Bapak Ibu pegang dan kepada orang lain untuk memaksanya? Ada yang mau ingin? Oke. Oh, Ibu Yulati tidak ya. Silakan Ibu Yulati, apa alasannya sehingga mungkin barangkali apa yang saya pegang itu tidak bisa saya berikan pada orang lain, mungkin ada alasannya. Silakan Bu. Karena menurut saya ini berkaitan dengan kepemilikan dan sesuai dengan keyakinan. Apa yang saya yakini, saya miliki itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Jadi tidak akan saya beri. Oke. Oke, terima kasih. Apa nampak di layarnya? Nampak Pak, nampak jelas. Oke, baik. Ini berhubungan dengan teori kontrol Bapak dan Ibu. Ini artinya bahwa guru itu bisa, arti dalam posisi ini guru mengontrol murid. Ini sebenarnya barangkali dia paradigma tadi, sesungguhnya murid itu punya kontrol tersendiri. Kita hanya bagaimana bisa menuntun mereka, bisa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di setinggi-tingginya di sekolah. Selanjutnya juga bahwa kritikan dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan ilusi yang berikutnya, penguatan positif lebih efektif dan bermanfaat. Bahkan ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi ya Bapak dan Ibu, tapi tidak akan seperti ini kita. Dan kita pada intinya kita tidak bisa mengontrol orang lain atau lagi mengurusi orang lain. Hanya kita diri sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Baik, Bapak dan Ibu. Yang berikut adalah tentang disiplin. Disiplin ini dari bahasa Latin, itu disiplina, artinya untuk belajar. Namun pada kondisi saat ini, Bapak dan Ibu, disiplin itu selalu orang diidentikan berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan lebih cenderung disiplin itu ketidaknyamanan. Bahkan bukan pula apa yang kita hargai atau kita capai tujuan yang mulia. Intinya bahwa kecenderungan disiplin itu adalah kita bagaimana hubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, atau bagaimana kita mencapai suatu tujuan yang mulia. Artinya tentang disiplin Bapak dan Ibu, inilah suatu kebermanfaatan bagi kita. Baik, pada posisi ini juga Bapak dan Ibu, tentang yang berhubungan dengan masalah budaya-budaya positif, ini ada berkaitan juga dengan masalah nilai-nilai kebajikan universal. Artinya ini sifat-sifat yang punya tertentu Bapak dan Ibu, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dan ini bersifat universal. Bahkan juga bisa lintas bahasa, suku, agama, maupun latar belakang. Artinya nilai-nilai kebajikan dimaksud bahwa disiplin itu Bapak dan Ibu bukan cumanya miliknya orang lain atau miliknya suku tertentu atau agama tertentu. Disiplin atau tanggung jawab itulah milik bersama, milik setiap manusia. Baik Bapak dan Ibu, di sekolah kita disuguhkan dengan nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada yang bertakwa beriman. Beriman bertakwa pada Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernilai kritis,
kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini artinya Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan ini yang diharapkan yang tumbuh berkembang kepada murid kita. Kemudian selalu berlaku. Baik Bapak dan Ibu, menurut teori motivasi perilaku manusia atau orang lain berperilaku, itu ada 3 teori motivasi yang disampaikan di sini, bahwa orang melakukan perilaku atau ingin berbuat. Yang pertama, karena ia menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, dia melakukan juga kegiatan atau sesuatu atau melaksanakan tugas ataupun datang di sekolah karena mendapat imbalan dari orang lain atau bapak dan ibu di sekolah. Dan yang ketiga, dia melakukan sesuatu, datang cepat di sekolah, disiplin waktu, atau mengerjakan tugas yang tepat untuk menghargai diri sendiri. Dari ketiga teori ini, dari motivasi ini Bapak dan Ibu, kalau dia melakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan atau orang lain, ini motivasi eksternal. Maksudnya orang lain berbuat, siswa itu berbuat karena dari motivasi dari luar. Dan yang diharapkan sebenarnya motivasi dari dalam, yaitu tujuan disiplin positif, yaitu dia melakukan sesuatu, datang sekolah dan tepat waktu, belajar atau mengerjakan tugas dengan tepat waktu, ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Bukan untuk menghindari hukuman atau melakukan imbalan. Barangkali ini, apa dilihat di konsep ini Bapak dan Ibu? Ini kaitan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama mencatat 100 kali, mungkin pernah melakukan ya. Dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk push up 1,5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, kemudian memberikan tumpahan air di meja, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu seragam atau sepatu hitam. Kemudian berikut lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Baik Bapak dan Ibu, kita memilih ya, yang mana konsekuensi, yang mana konsekuensi maksudnya sanksi ya, yang mana hukuman. Oke. Kalau yang pertama nomor 1, ini boleh di kolom chat, boleh. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Hukuman, oke. Yang lain masih hukuman? Masih hukuman nomor 1. Oh, hukuman, boleh. Sebentar. Nomor 2, hukuman atau konsekuensi? Tadi yang di rumah, hukuman Pak, hukuman. Oke, hukuman. Bantu. Masuk ke yang ketiga. Hukuman. Yang ketiga? Boleh di kolom chat. Hukuman silakan. juga Pak, hukuman juga. Hukuman. Kalau yang 4? Ganti. Apa nih tumpahan konsekuensi. Konsekuensi. Oke, baik. Kalau yang kelima? Berikutnya? Untuk Konsekuensi. Konsekuensi. Oke. Kalau yang berikut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu? bukan di bawahnya itu pakainya. Udah tadi itu konsekuensi. Oh, sudah konsekuensi. Kalau yang paling bawah? Hukuman. Hukuman. Oke, baik. Kita akan lihat ya, Bapak dan Ibu. Oke, apa nampak di layarnya? Oke, mari kita berapresiasi pada teman-teman kita yang sudah menjawab seperti
yang disampaikan tadi. Oke, mantap ya. Kita berapresiasi. Ini restitusi. Jadi posisinya restitusi ini, kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Gitu ya. Kemudian untuk apa? Agar mereka kembali pada kelompoknya. Kelompok apa yang dimaksud? Bukan kelompoknya orang ini, kelompok ini, kelompok ini. Yang dimaksud kelompok ini adalah murid kembali kepada karakternya. Kembali pada kelompok dimaksud adalah murid kembali kepada keselamatan dan kebahagiaan. Dia tidak kelompok dimaksud terhindar dari perundungan, terhindar dari kekerasan, bahkan juga dia terhindar dari intoleransi. Ya. Saya juga bersyukur di sekolah sudah ada namanya duta apa itu, duta narkoba, duta apa lagi, duta ya, Duta bullying. duta Anti-bullying. bullying, anti bullying, duta kekerasan. Nah, hanya yang diharapkan WA jangan jalan lagi ya. Yang diharapkan adalah ada duta begitu, maksudnya Bapak dan Ibu, dia diharapkan adalah tidak lagi misalnya WA bullying. Saya begini ya, begini. Itu yang diharapkan, seperti itu tidak ada lagi. Dan adanya duta berarti dia adalah sebagai pelopor dan pencetus ke depan. Oke, baik. Selanjutnya restitusi Bapak dan Ibu, kita fokus pada mencari solusi, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar kepada murid yang bermasalah, tapi kita mencari solusi. Oke, sebentar kita akan praktek seperti apa restitusi itu. Baik, kemudian selanjutnya harapan yang kita harapkan dari restitusi adalah orang itu bisa ingin menjadi tujuan yang mulia. Untuk tujuan mulia itu tadi ya, nilai-nilai universal, bertanggung jawab, kemudian bergotong royong, dan pada intinya adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun sebagai individu. Oke, ini menurut Gosen tahun 2024. Baik, di restitusi juga bagaimana kita memperlakukan orang lain agar dia bisa memahami kesalahannya. Itu pada intinya. Dan ingin perbaiki. Ya, di sekolah berarti kita bagaimana mengungkapkan fakta yang ada pada murid kita, bisa memperbaiki kesalahannya, dan diakui bahwa saya bersalah terlambat datang ke sekolah, atau tidak mengerjakan tugas, atau tidak menyapu di kelas. Itu satu kesalahan dan diharapkan murid itu bisa memperbaikinya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke keyakinan. Ini keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ini di pertanyaan-pertanyaan yang ada Bapak dan Ibu, bahwa mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda 2, atau mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak, atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang lebih tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau pada saat di sekolah. Ini Bapak dan Ibu berhubungan dengan masalah motivasi intrinsik tadi yang tumbuh dari dalam. Kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan universal tadi Bapak Ibu, lebih menggerakkan kita seseorang dibanding dengan mengikuti serangkaian peraturan. Intinya bahwa keyakinan itu menggugah hati kita untuk berbuat karena untuk menghargai diri sendiri. Oke, baik Bapak dan Ibu. Apakah di sekolah Bapak dan Ibu sudah pernah berbuat kesepakatan kelas? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Sudah Pak, sudah. Oke, Saya juga ingin mengingatkan kembali Bapak dan Ibu. Di layarnya nampak ya? Halo? Nampak Pak, nampak Pak. Jelas. Oke. Ada yang memberi komentar yang mana kesepakatan kelas, yang mana keyakinan kelas? A atau B? A itu apa? Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Kesepakatan boleh namanya peraturan kelas tadi.
A. Ya. Kesepakatan. Kelas B. Keyakinan. Keyakinan. Oke. Oke, mari kita berapresiasi. Teman kita sudah memberikan pandangan. Yang lain bagaimana? Sama ya? Oke. Baik. Itu benar ya. Kalau A itu adalah peraturan. Ya, berupa kalimat-kalimat barangkali masih diperbaiki untuk menuju keyakinan kelas. Seperti datang tepat waktu atau mengucapkan salam, boleh memberi salam. Tepat waktu itu intinya adalah disiplin ya, atau menghargai waktu. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, supaya kita mungkin tidak berlama ke sini. Oke, kita lanjut Bapak dan Ibu. Ini adalah perbedaan tadi Bapak dan Ibu. Peraturan dan keyakinan kelas. Ya, kalau peraturan ini Bapak dan Ibu selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau keyakinan adalah tanggung jawab. Berarti yang diharapkan nanti dari kalimat peraturan tadi mengembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Oke. Yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Ini untuk menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ini komitmen atau menghargai orang lain. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Berarti di sini untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Ya, kalau cepat itu. Ya. Kalau mau serobot jangan sampai jatuh ke laut. Jadi mungkin kita dilatih di situ kesabaran. Tapi itu maksudnya ya. Harapan kita ya, kantin membeli makanan, betul ya. Pernah antrian. Okay. Antri bensin Pak di Pertamina. Antri di Pertamina, mantap. Saat ini baik. Pada intinya antri itu adalah melatih kesabaran. Mari kita berapresiasi teman-teman sudah berbagi. Ternyata antri itu banyak ya. Intinya kalau Bapak Ibu pergi di mall atau di mana sana, di Lipo antri juga ya? Tidak. Tidak. Antri Pak. Antri juga ya. Ternyata tempat di kasir ya. Ternyata tempat pelayanan publik di sana diharapkan untuk antri melatih kesabaran. Baik. Di sekolah berarti Bapak Ibu kita melatih kesabaran pada murid kita ya. Budayakan antri tadi ya. Yang berikut, baik Bapak dan Ibu, yang berikut ini juga ada menggunakan masker, saya kira jelas ya. Keselamatan dan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini juga keselamatan dan keamanan. Baik. Baik Bapak dan Ibu, apa nampak di layarnya? Nampak Pak. Nampak. Jelas ya. Ini adalah keyakinan kelas yang ada, ini yang pernah dibuat ya. Ini keyakinan kelas 1. Ya mungkin SD ini ya. Bapak, kita ambil saja sini sisinya. Seperti setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti yang diharapkan belajarnya ya. Kemudian setiap anggota kelas itu perlu senang. Halo. Ada yang bocor ya. Saya lanjut ya. Ya. Dari tujuan kelas keyakinan kelas 5 sampai di kelas 7. Jadi ini ada namanya hormat ya. Berarti kami meyakini bahwa
di bocor ya. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ya. Yang diharapkan di sini nanti bagaimana setelah barang itu dipinjam dikembalikan atau mengambil barang orang lain harus seizinnya. So, ya. Yang disebut bekerja maksudnya kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki maksudnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, ini merupakan baik Bapak dan Ibu salah satu contoh keyakinan kelas. Saya lanjut di pendalaman keyakinan kelas yang digambarkan seperti tabel T dan tabel Y. Tabel T ini maksudnya seperti huruf T. Tabel Y itu maksudnya seperti huruf Y. Ya, saya lanjut ke sini ya. Baik, nampak ya? Atau terlalu kecil ya? Kecil tapi bisa dilihat. Bisa dilihat ya. Maksudnya dia tidak mengerjakan, tidak mendengarkan. Kemudian yang berikut menyerahkan tugas tepat waktu. Ini kalau bekerja mengerjakan tugas tepat waktu berarti tampak. Tetapi kalau tugas tidak diberikan tepat waktu berarti keyakinan kelas pada murid tersebut tidak nampak apa yang dilakukan. Dan yang berikut memberikan hasil yang terbaik. Nah, ini maksudnya bekerja nampak. Ya. Dan kemudian jika asal-asalan mengerjakan tugas berarti dia tidak meyakini bahwa bekerja itu yang untuk maksimal yang terbaik dia belum memahami. Ya, selanjutnya rasa diterima dan dimiliki yang nampak berarti Bapak dan Ibu jika melibatkan semua anggota kelompok. Maksudnya semua kelompok terlibat. Berarti semua rasa terima dan dimiliki itu nampak. Tetapi kalau mengucilkan salah satu temannya, misalnya Bapak Ibu pernah dapat begini ya? Halo? Pernahkah temukan murid pada saat diskusi dia tidak mau bekerja sama dengan temannya, bahkan bilang saya tidak mau dengan orang itu. Pernah ditemukan begitu? Sering, Pak. Oh, sering. Oh, gitu. Bagaimana Bapak Ibu untuk menyelesaikannya? Kalau dapat siswa yang seperti ini, pertama ditanya alasannya, apa alasannya sampai tidak mau sekelompok dengan temannya. Setelah itu setelah dapatkan alasannya diberikan pemahaman. Oh, oke, baik. Kita berapresiasi sudah berbagi. Berarti pertama kita tanyakan dulu alasannya mengapa. Apa yang menyebabkan dia tidak bekerja sama. Kayak yang berikut Bapak Ibu kuatkan ya. Sampaikan kerja kelompok itu tujuannya adalah untuk saling menghargai. Menghargai pendapat, kemudian menghargai sesama, bahkan tujuan yang paling utama bagaimana bisa mereka memahami perbedaan antara mereka. Sehingga tidak ada yang dikucilkan. Oke, saya juga pernah menemukan sesuatu begitu. Sampaikan, bagaimana bisa pahami bekerja sama itu penting. Karena itu kebersamaan itu akan membuat kesuksesan masing-masing. Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Gitu ya. Oke, baik kita lanjut. Memberikan kata-kata atau komen, ya komen membesarkan hati bila teman kita berhasil, berarti pujian ya. Tetapi kalau tidak memberikan itu marah bahkan iri, berarti keyakinan kelas yang mereka sepakati murid tersebut belum nampak. Yang kita harapkan tadi ya, berbesar hati
bila temannya berhasil. Saya juga ingin seperti itu. Lucu-lucu ya. Saya yakin di sekolah mungkin banyak seperti ini. Tapi jangan ikut adegan itu. Yang berikut, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Ya, itu nampak ya. Tapi kalau dia acuh tidak berarti belum nampak keyakinan itu. Maksudnya kepedulian dan teman di kelas itu atau di kelompoknya belum nampak pada murid itu. Jadi tugas kita bagaimana keyakinan ini universal, nilai universal itu bisa nampak. Oke. Baik, sampai di sini Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin berbagi? Ya, saya lanjut mungkin. Yang berikut, yang ya, tadi huruf T tadi ya. Oke, oh, nampak ya? Ini kayak pendalaman keyakinan kelas kalau dalam bentuk tabelia. Ya, halo Bapak dan Ibu, masih aktif, masih semangat? Masih semangat? Oh, masih. Ya? Oh, masih. Oke, mati. Oke, mati. Yang baik, Bapak dan Ibu, ini yang berbentuk tabel tadi ya. Oke, ada yang mau disampaikan, Mutmainah? Halo. Wah, angkat tangan udah capek. Tertindis sepertinya, Pak. Oh, tertindis. Tertindis. Oh, oke, mantap, bagus ya. Berarti ada ingin tahu, boleh. Baik. Ini di tabel T Bapak dan Ibu yang berdasarkan keyakinan kelas 7 tadi. Oke, kita lanjut. Ada 3 di sini yang berbentuk Y. Yaitu terdengar, terlihat, atau berperilaku. Baik, kalau terdengar ini Bapak dan Ibu, misalnya satu orang berbicara, yang lain mendengarkan. Nah, ya, kemudian kita bisa menyelesaikan ini bersama. Berarti ini terdengar ya? Oke. Selanjutnya boleh saya pinjam? Nah, berarti maksudnya ada barang tadi yang mau dikembalikan. Ya, nanti akan segera saya kembalikan. Gitu ya? Oke. Yang maksudnya akan nampak terdengar tadi. Dan ini semua guru-guru kita Pak nih, ya. Iya, guru teman-teman di sekolah Pak, SMA Negeri Duaraha. Ya, boleh. Ketika kita bicara tentang budaya positif, ini tentunya salah satu upaya yang memang selama ini sebenarnya sudah kita lakukan gitu ya. Tapi kita mungkin belum memberikan nama kalau ini budaya positif gitu ya. Sebenarnya sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif yang selama ini memang belum kita kenal namanya. Namun hari ini ketika program PGP ini diluncurkan oleh pemerintah, ini sudah diberikan nama bahwa ini merupakan sebuah budaya positif yang diterapkan di sekolah ya. Sehingga membuat keyakinan kelas atau menangani kasus siswa yang terlambat datang ke sekolah, atau kasus kekerasan atau intoleransi atau perundungan. Silakan Bapak dan Ibu. Semua. Ini Pak. Oke, silakan Pak Ruslan. Pemerintah nih, ada Ibu Ulia nih. Oh iya. Ya, Ibu Liar Sakti, silakan Bu. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan saya guru bimbingan konseling di SMA Negeri Duaraha.
sudah ada beberapa kasus yang saya tangani. Salah satunya itu perundungan, bullying. Ya, biasanya itu bullying yang terjadi adalah bullying verbal, ya. Awal dari terjadinya bullying fisik itu terjadi karena bullying verbal. Bullying verbalnya itu berupa kata-kata yang kurang mengenakan, seperti misalnya kata-kata kasar yang berujung ke perkelahian. Itu biasanya yang terjadi yang saya tangani di bimbingan konseling SMA Negeri 2 Raha. Itu Pak, biasanya terjadi, memang ada kasusnya di SMA Negeri 2 Raha. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mari kita beri apresiasi teman kita Ibu Liar Sakri sudah memberikan pencerahan kita. Oke, terima kasih Bu. Mungkin siapa tahu teman-teman juga dalam melakukan hal yang sama untuk menangani tentang murid kita bagaimana bermasalah di sekolah. Oke, ada yang lain? Pak Ruslan bagaimana? Resien dari tadi Pak Ruslan? Atau memang tertindis ya? Oh, tertindis. Oke, baik. Pak Harbi, izin ya, saya mau lanjut sedikit materi ya, Pak. Ya, silakan, boleh lanjut, nggak apa-apa. Nanti kita diskusi lagi gitu ya. Oke, makasih ya Pak. Izin Bapak dan Ibu kami tayang layar. Oke, baik Bapak dan Ibu, apa nampak di layarnya? Nampak Pak, jelas. Nampak, oke, makasih. Ini yang kedua Bapak dan Ibu, pendalaman tentang keyakinan kelas ini Bapak dan Ibu yang berbentuk huruf tabel ya maksudnya ya. Di sini akan nampak terdengar, terlihat, dan berperilaku. Artinya bahwa dari keyakinan kelas yang dibuat tadi untuk kelas yang saya contohkan tadi, kelas 7 atau mungkin Bapak dan Ibu pernah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, kalau terdengar maksudnya di antara itu ada kesepakatan bahwa jika siswa di ruangan itu satu orang berbicara dan yang lain mendengarkan, berarti ini maksudnya keyakinan kelas yang dibuat terdengar bagi mereka, akan nampak kepada murid. Begitu juga Bapak dan Ibu, jika terlihat berarti berempati terhadap perasaan orang lain. Ada temannya barangkali yang mengalami atau mereka bersedih atau apa, atau mungkin ada musibah, mereka berempati. Biasanya OSIS, kalau nampak OSIS mereka mengelilingi kelas itu membuat sumbangan untuk apa, meringankan teman-temannya. Itu berarti keyakinan kelas yang mereka buat itu terlihat. Berarti pada murid tersebut itu dia meyakini bahwa ini hal yang paling bersifat universal dan mereka dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu mendengarkan dengan seksama, kemudian senantiasa berbuat baik, juga ingin berbagi. Ya, kalau ada barangkali murid kita maksudnya di kelas itu, pada saat diskusi kelompok atau dalam proses pembelajaran ada murid berbagi atau mengungkapkan pendapatnya, berarti di dalam dirinya sudah terlihat keyakinan kelas yang mereka buat. Selanjutnya berperilaku, maksudnya Bapak dan Ibu, ini siswa itu ada tersenyum ramah, artinya pernah mereka berbuat di keyakinan kelas itu, di kelas itu jadi. Selanjutnya memberikan salam hormat atau cabang tangan atau meletakkan tangan di dada atau salim dengan teman-temannya. Berarti kalau ini yang terlihat, terlihat atau ternampak Bapak dan Ibu, maka murid tersebut berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Ya, artinya sebaliknya, kalau tidak memberikan salam atau bersalaman kepada temannya, berarti pendalaman keyakinan kelas yang mereka buat belum nampak pada diri murid itu. Dan tugas kita bagaimana menebalkan keyakinan kelas mereka tadi yang mereka buat, agar bisa menjadi perekat bagi mereka untuk berbuat di kelas, bagaimana bisa mereka menebalkan keyakinan kelas itu
dan dijadikan sebagai rujukan dalam hidupnya dan mengakui bahwa itu merupakan suatu kekeliruan dan ingin dia perbaiki. Sehingga yang kita harapkan murid tersebut kembali ke kelompoknya. Itu dia selamat dari perundungan, selamat dari kekerasan, juga selamat dari intoleransi. Bahkan juga yang kita harapkan bagaimana murid itu bisa bahagia datang di sekolah. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya lanjut. Oke, kalau tadi yang kita bahas adalah Bapak dan Ibu tugas untuk murid, maka ini penerapan tadi kita berada pada kegiatan tugas saya, tugas kamu, tugas guru atau tugas murid. Maksudnya, Bapak dan Ibu, jika nampak keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, jika tugas kita bahwa Bapak Ibu guru datang ke sekolah mengajar atau mendidik, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh murid, atau memberikan penilaian, atau mengatur kelas dengan nyaman, ataupun menegakkan peraturan kelas atau sekolah, bahkan menjalankan keyakinan kelas dengan baik dan peduli terhadap semua murid, maka ini Bapak Ibu akan nampak keyakinan sekolah yang Bapak Ibu buat. Artinya tampak Bapak Ibu melaksanakan itu. Tetapi sebaliknya, jika Bapak dan Ibu menyakiti atau disakiti atau memaksa orang lain untuk belajar atau merapikan barang-barang murid atau mungkin menyiapkan makanan atau barang-barang tersebut atau yang lain, berarti ini Bapak dan Ibu, ini bukan tugasnya Bapak dan Ibu. Yang Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana murid itu senang datang di sekolah. Bagaimana murid itu tidak saling menyakiti antara sesamanya. Buatlah keyakinan kelas itu senyaman mungkin dan menjadi perekat bagi mereka murid di sekolah agar mereka datang di sekolah dengan selamat, senang, bahagia, bahkan seperti tadi mereka selamat dari perundungan, kekerasan, intoleransi. Dan Bapak dan Ibu, kalau murid kita misalnya tugasnya bagaimana bahkan mereka atau belajar atau mencoba atau menghasilkan sesuatu terbaik dari mereka atau bertanya jika tidak paham, kemudian mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan atau memeriksa tugasnya mereka kembali. Itu berarti kalau ini dilakukan, berarti keyakinan kelas atau diri mereka murid tadi, nilai-nilai universal yang mereka yakini akan nampak dan mereka dilakukan. Tetapi jika semuanya itu tidak nampak, berarti murid tersebut belum melakukan namanya kebajikan, nilai-nilai universal. Belum nampak pada murid. Maka tugas kita Bapak dan Ibu guru, bagaimana nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai universal agar mereka bisa belajar, kemudian bertanya kepada Bapak dan Ibu guru jika tidak paham di kelas, maka itu adalah suatu kehormatan bagi murid. Artinya murid bisa memahami tugas kita bagaimana menuntun murid untuk bisa menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, baik itu disiplin maupun masalah belajar. Jadi kita pada intinya bagaimana menuntun kodrat pada murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka bisa mencapai atau memperbaiki lakunya, bahkan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Seperti disampaikan oleh Ki Hajar. Baik Bapak dan Ibu, saya lanjut materi mungkin sebentar ada. Kita lanjut seperti tadi, mungkin ini pernah Bapak Ibu akan mungkin masih banyak materi yang lain. Saya lanjut Bapak dan Ibu di kebutuhan dasar manusia. Baik Bapak dan Ibu, apa nampak di layarnya? Oke, baik Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu ingin kita berbagi kebutuhan dasar manusia. Ada 5 ini, ada kebutuhan bertahan hidup, ada ingin kebebasan, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, dan ada kesenangan. Bapak dan Ibu, seperti apa sih yang kita lakukan kebutuhan ini kepada murid kita di sekolah? Ada yang ingin berbagi seperti apa murid itu bahwa kebutuhan dasar ini nampak pada diri mereka? Atau juga Bapak dan Ibu boleh berbagi seperti apa yang diharapkan Bapak Ibu di sekolah? Kami persilakan Bapak dan Ibu. Ada mau disampaikan? Oh, Ibu Yusmita? Atau
Ada Raisen? Ibu Uli, Pak. Apa? Silakan Ibu Yuli. Iya, dari paparan kebutuhan dasar manusia yang ditampilkan, kalau kita aplikasikan dalam proses pembelajaran di kelas, ini kita guru sebaiknya mampu memfasilitasi kebutuhan belajar anak, kemudian memberi ruang kebebasan kepada anak untuk berekspresi dalam arti yang positif, sehingga mereka bisa menemukan potensi diri mereka masing-masing. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, mari kita beri apresiasi kepada teman kita Ibu Liarti sudah berbagi tentang kebutuhan dasar manusia seperti apa yang kita butuhkan di sekolah, baik Bapak dan Ibu guru atau mungkin murid kita. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini kebutuhan dasar ini satu kebutuhan yang sangat didambakan oleh setiap kita. Setiap orang butuh dasar ini. Dia ingin butuh untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian maksudnya kebutuhan dalam hidup kira Bapak Ibu, ya kita butuh makanan, butuh pakaian, butuh dan lain untuk bertahan hidup. Kalau kepenguasaan juga kita butuh bahwa kita ingin dihargai atau dihormati di orang lain di sekolah. Juga Bapak dan Ibu, apakah murid kita juga butuh kebebasan? Maksudnya Bapak dan Ibu dalam memberikan materi pelajaran di sekolah, Bapak Ibu memberikan kebebasan, kesempatan pada murid untuk memilih materi pelajaran, sumber mata pelajaran yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Apakah melalui internet atau melalui poster atau dalam bentuk mading atau dalam bentuk internet, itu kebebasan yang dimaksud diberikan seperti itu kepada murid sehingga mereka bisa belajar dengan senang hati. Kesenangan juga yang dimaksud Bapak dan Ibu, tetap bagaimana kita menciptakan suasana kesenangan murid di sekolah itu agar datang senang belajar, senang datang di sekolah. Dan ingin juga Bapak dan Ibu bahwa kelima kebutuhan dasar ini, kebutuhan dasar manusia ini, memang itu harus kita tercipta dalam diri kita, juga ingin juga tercipta pada murid kita. Jika kebebasan tidak nampak, maka tugas kita adalah bagaimana memperlakukan murid dalam proses belajar itu agar mereka bebas, tidak terintimidasi, tidak mengalami diskriminatif, tetapi bagaimana diperlakukan mereka sebagaimana layaknya sebagai harkat martabat mereka sebagai manusia. Sehingga mereka bernampak bahwa ternyata belajar itu adalah merupakan harga diri. Bukan belajar yang merupakan paksaan, seperti teori motivasi tadi, atau belajar karena ingin mendapat pujian, tetapi belajar itu merupakan harga diri. Dan itu adalah suatu kebutuhan. Oke. Baik Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu masuk ada juga di dalam hatinya sebegini. Mungkin di kesempatan lain kita bisa diskusi. Oke, izin kami lanjut ya. Ya, yang berikut inilah posisi kontrol guru. Pak, minta sedikit saya tambahkan di 5 kebutuhan dasar tadi, ya. Oke, silakan Pak. Pak Arbi, silakan Pak. Teman-teman, Bapak, Ibu guru yang hebat, ini yang sudah disampaikan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Ini perlu kita pahami bahwa anak-anak kita di sekolah itu mulai dari TK sampai perguruan tinggi, yang namanya manusia itu ada kebutuhan dasar. Yang 5 ini minimal yang disampaikan di sini ya. Ketika anak-anak kita tidak bisa memenuhi salah satu saja dari kebutuhan dasar ini akan terlihat sikap dan perilaku mereka yang kadang-kadang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika mereka nggak bisa memenuhi, ya, ketika mereka nggak bisa memenuhi kebutuhan mereka,
ini murid ini akan melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Ini yang akan terjadi. Jadi oleh karena itu, sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai warga sekolah, kita semua pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah itu harus selalu berupaya meminimalisir, dan kita harus memastikan bahwa tidak ada kebutuhan dasar murid kita yang terabaikan. Ini mungkin salah satu dari kebutuhan ini nggak akan terpenuhi, ini akan membuat mereka itu melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Memang tidak terbayangkan bahwa ini kebutuhan dasar ini akan berdampak pada sikap dan perilaku murid kita. Ya. Ini misalnya di salah satu penguasaan, ini ada satu kebutuhan dasar penguasaan. Itu murid kita butuh pengakuan baik dari teman-temannya maupun kita sebagai guru. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan. Bagaimana dia bisa mencapai sesuatu untuk menjadi kompeten, menjadi terampil. Nih. Jadi kebutuhan ini bisa meliputi mereka keinginan untuk bisa dihargai, bisa membuat perbedaan dengan teman-temannya. Ya, mereka ingin mencapai satu kebutuhan ya. Ini meliputi keinginan untuk bisa meninggalkan pengaruh, mempengaruhi orang lain. Ini akan terjadi pada anak-anak kita. Jadi kelima kebutuhan dasar ini kita harus berupaya ya, agar murid kita bisa memenuhinya. Ya. Karena pada prinsipnya 5 kebutuhan ini adalah kebutuhan pokok setiap anak maupun kita dalam aktivitas sehari-hari. Ini harus kita perhatikan, ya, menjadi perhatian kita lebih baik di kelas. Ya, oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan, Pak. Oke, makasih banyak Pak. Mari kita beri apresiasi kepada Bapak pemateri, fasilitator pemandu kita, Pak Arbi. Barangkali Bapak dan Ibu juga pernah mengatakan saya stres, atau mungkin pernah melihat pada murid itu kelakuannya, sehingga murid itu hasilnya apa? Ini bisa menyembunyikan. Barangkali dia berbohong. Karena sering Bapak Ibu menunjukkan sesuatu kepada murid, mengucapkan kalimat-kalimat berceramah atau menceramahi murid-murid kita, mungkin dia butuh, bukan itu yang dia butuh. Tapi dia butuh adalah pengakuan tadi. Dan apa yang terjadi kalau ini, misalnya murid boleh dia mengucapkan minta maaf. Ya, dan ini biasanya akan nampak pada murid bahwa murid kita bisa merasa rendah diri. Artinya tidak akan bangkit barangkali semangatnya. Tetapi lagi-lagi kalau seperti ini Bapak dan Ibu, posisi kita sebagai pembuat bersalah, maka ini namanya identitas gagal. Bisa jadi bisa berbuat sesuatu, motivasi yang muncul pada diri anak, baik penghukum maupun bersalah ini adalah motivasi dari luar. Dan ini tidak kuat. Ya, dia bisa berbuat seperti tadi yang kita inginkan. Dia berbuat karena menghindari atau misalnya menghindari hukuman atau pelanggaran, atau juga dilakukan karena memperoleh pujian, atau menginginkan sesuatu sehingga dia tidak kuat. Tetapi yang berikut yang kita harapkan adalah bagaimana murid itu bisa berbuat dari muncul dari harga dalam diri sendiri atau dia menghargai dirinya sendiri. Lanjut Bapak dan Ibu, posisi kontrol kita yang ketiga lah sebagai teman. Nah ini Bapak Ibu biasanya kalimat yang sering muncul barangkali Bapak Ibu pernah sampaikan, ayo nak lakukan demi Ibu, ayo lakukan demi Bapak, atau masa kamu tidak tahu, tidak mau, ingat tidak Ibu pernah bantu. Maksudnya mengungkit apa yang pernah sampaikan tadi. Ini hasilnya Bapak dan Ibu kalau sebagai teman yang sampaikan jika murid kita pernah berbuat bersalah, maka ini ketergantungan. Hanya Bapak dan Ibu bisa akan nampak pada murid kita paling berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Maksudnya mengungkit apa yang Bapak dan Ibu lakukan tadi. Dan apa yang nampak pada murid, maka murid itu tidak akan mandiri, bahkan tergantung. Nah ini Bapak Ibu sekalipun sebagai teman, posisi kontrol kita atau motivasi murid itu tetap masih dari luar, hanya identitas kita sudah identitas berhasil atau sukses. Ya, hanya lebih dikuatkan lagi Bapak dan Ibu kita. Jika posisi teman
atau yang ini berarti Bapak dan Ibu yang diharapkan oleh murid itulah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Balik lagi kalau penghukum dan bersalah tadi, dia berbuat sesuatu karena menghindari hukuman. Dan posisi keempat Bapak dan Ibu adalah sebagai pemantau. Ini biasanya Bapak dan Ibu yang akan nampak pada saat itu adalah Bapak dan Ibu kalau ada murid kita untuk berbuat salah, Bapak Ibu barangkali mengucapkan peraturan apa yang dilanggar. Keyakinan kelas apa yang dilanggar. Ya, ini sebagai pemantau, kita memantau murid itu. Hasilnya adalah kepada murid itu menyesuaikan diri bila diawasi. Maksudnya, jika dia berbuat salah lagi, ataupun dia berbuat sesuatu berikutnya, dia sudah mengingat, saya ini dipantau oleh guru. Saya diawasi oleh guru. Ya, lagi-lagi Bapak dan Ibu. Akan dampaknya nanti apa yang disampaikan oleh murid, saya berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, ini yang mungkin akan nampak pernah mungkin Bapak dan Ibu. Ketika murid bersalah, Bapak Ibu mungkin menulis berapa ratus kata di dalam buku kalimatnya. Ini mungkin bisa berhasil kita membuat siswa itu bisa sukses. Tetapi lagi-lagi Bapak dan Ibu, ya, motivasi yang muncul dari siswa itu adalah motivasi dari luar. Dia melakukan karena mengharapkan imbalan atau pujian dari Bapak orang lain. Sehingga apa yang nampak pada murid, dia menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dia mengharapkan sesuatu, bisa bekerja, bisa berusaha atau datang di sekolah tadi. Dia mengharapkan imbalan atau pujian dari Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, posisi kita yang kelima adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer ini Bapak dan Ibu, ini juga sudah masuk sebagai identitas berhasil atau sukses. Atau Bapak dan Ibu, di sini biasanya sebagai posisi manajer Bapak dan Ibu, jika membuat siswa tadi kita bermasalah atau berbuat salah atau dia melanggar tata tertib atau melanggar keyakinan kelas, maka biasanya kita sampaikan keyakinan mana yang dilanggar. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan itu. Ini Bapak dan Ibu, ke posisi manajer, ini juga hasilnya menguatkan pribadi murid. Dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya dan dia mengakui kesalahannya dan ingin memperbaikinya. Kalau kita posisi sebagai manajer, dan di sini sebagai manajer kita tidak memojokkan murid, apalagi kita membuat pesannya tidak menanyakan siapa yang bersalah, siapa yang benar. Tetapi di sini bagaimana sebagai posisi manajer kita bagaimana bisa menunjukkan kesalahan murid untuk mengakui dirinya dan bisa menyelesaikan sendirinya. Dan ini kalau ini yang tercipta Bapak dan Ibu, maka murid pasti berkata bagaimana cara saya agar bisa memperbaiki keadaannya. Dan motivasi dampak pada murid ia bisa mengevaluasi dirinya dan bagaimana merasa memperbaiki diri. Baik Bapak dan Ibu, kelima posisi kontrol ini yang kita harapkan yang direkomendasikan kita berbuat adalah untuk bagaimana membuat murid kembali kepada kelompoknya, bagaimana murid itu bisa melaksanakan keyakinan kelas, bisa melaksanakan kegiatan universal tadi, dan universal, maka posisi kita sebagai yang kita sampaikan kepada murid menyelesaikan adalah sebagai manajer. Kalau kemarin kita penghukum, pembuat bersalah atau pemantau, belum membuat sesuatu belum berhasil, belum menimbulkan posisinya agar mereka bisa berbuat, karena ini posisinya mereka masih motivasi dari luar, belum nampak kepada dirinya. Jadi kalau sebagai manajer posisi kita, maka siswa sendiri bisa berbuat untuk menghargai dirinya. Jadi pada intinya di posisi manajer kita membuat murid itu mengakui kesalahannya dan tidak berbuat lagi, bahkan dia berusaha untuk memperbaikinya dan rencana-rencana yang dilakukan, dan motivasi itu muncul untuk menghargai diri sendiri. Baik Bapak dan Ibu, sebagai ilustrasi atau untuk panduan kita Bapak dan Ibu, ini pertanyaan yang bisa diajukan berhubungan tadi sebagai pembuat bersalah,
Jika Bapak Ibu mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, maka posisi kita adalah sebagai pembuat bersalah. Jika Bapak Ibu mengatakan kamu tidak pernah benar atau melakukannya, maka inilah penghukum. Ya, kalau Bapak Ibu pernah melakukan pernyataan kepada murid yang bersalah, ayolah nak lakukan demi ibu, ayolah nak lakukan demi Bapak, maka ini posisi ibu sebagai teman. Dan jika Bapak Ibu pernah mengucapkan bahwa apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini posisi kita adalah sebagai pemantau. Soalnya siswa menjawab jawaban Ayo. Oke. Ayo Bapak dan Ibu. Karena setiap posisi yang Bapak Ibu ambil itu kan ada hasil akhirnya gitu ya. Nih. Nggak apa-apa. Sekali-sekali kan bisa pengakuan dosanya selama ini terhadap murid. Ini lagi masih ada kesempatan di sini kita diskusikan bersama gitu. Ayo, mungkin ada yang mau berbagi itu. Pasti semua kita pernah melakukan. Cuma posisi kita di mana? Di teman, di pemantau, atau di penghukum, gimana? Nggak apa-apa. Ngomongin aja Bapak Ibu. Oke. Makasih Pak. Ini, Oke, baik Bapak dan Ibu. ini udah ada Ini teman-teman ini biasanya Pak, ini Yuliarti petugas. nih. Ya, Bu Yuliarti Ibu gimana Yuliarti, nih? silakan Ibu Yuli. Hmm. Dari kelima posisi kontrol ini yang mana yang sudah dilakukan atau pernah dilakukan dan bertobat seperti apa yang diharapkan. Silakan Ibu Yuli. Oh iya Pak, sebenarnya tadi tertindis layar tapi tidak apa-apa, saya berbagi saja. Dari 5 posisi kontrol yang dipaparkan, yang secara sadar yang pernah saya lakukan itu adalah posisi kontrol saya sebagai seorang teman. Mungkin karena jenjang yang saya ajar itu di SMA, jadi kalimat-kalimat yang saya lontarkan sama anak itu lebih cenderung ke posisi diri saya sebagai seorang teman. Cuman pada saat saya memposisikan diri saya sebagai seorang teman kepada di siswa, itu ada hal hal negatif yang terjadi karena usia anak yang sudah dewasa, jadi kadang anak malah kebablasan sama gurunya. Jadi ada nilai-nilai kadang yang hilang, mungkin karena merasa gurunya sudah terlampau dekat sama siswanya, seperti itu. Itu yang saya sadari ketika memposisikan diri saya sebagai seorang guru, yang hal-hal yang sudah saya lakukan. Gitu Pak. Oke ya. Terima kasih Ibu Yuli sudah berbagi. Luar biasa. Mau berbagi. Biasa. Ini menganggap siswa itu sebagai teman. Bagus nih, bagus ya. Karena murid kalau ketika Ibu menganggapnya sebagai teman, maka mereka itu akan merasa senang dan akrab dengan Ibu. Itu udah pasti. Ya. Itu dampak positifnya. Ya. Anak-anak itu murid akan merasa nyaman, senang dengan Ibu. Itu udah pasti, ya. Itu dampak positifnya. Hanya saja ada sisi negatif ini yang terjadi pada murid. Ini biasanya murid akan tergantung sama ibu gitu. Sesuatu kan ada ibu gitu. Kita kan udah akrab dengan ibu. Enak ngomongnya gitu. Bila anak ini punya masalah, dia merasa bisa mengendalikan ibu sebagai temannya. Nah, ini sisi negatifnya. Dia bisa mengandalkan ibu itu untuk membantunya karena dia menganggap ibu adalah teman akrabnya. Akibat lain itu bisa terjadi, misalnya ketika mereka membuat kesalahan, dia dengan enaknya minta maaf Bu, saya sudah silaf ya, saya sudah salah gitu kan, gitu. Mohon bimbingan ibu kan begitu. Jadi solusi penyelesaiannya ya mungkin dia serahkan ke ibu tuh. Jadi bukan pada mereka solusinya, tapi ada ibu sebagai temannya. Karena begini, belum tentu ini semua anak bisa menerima hal yang sama itu. Ini konsekuensinya ketika kita menganggap
kita berperan sebagai teman itu. Ini konsekuensi kita. Di satu sisi bagus memang ya, kita bisa akrab dengan mereka, tapi di sisi yang lain ya ada ketergantungan. Ketika ada kasus, ada masalah, itu ketergantungan pada kita sebagai gurunya. Karena mereka menganggap, wah ini Bu Yuli kan udah bagus, dengan baik dengan kita. Minta aja solusinya sama beliau. Ini mungkin sisi negatifnya itu. Itu Bu Yuliarti ya. Oke, yang lain. Oke, Mungkin ada lagi yang mau berbagi. ayo Bapak Posisinya Ibu. di mana gitu. Oke, Tapi kalau daripada posisinya penghukum ya bagus teman gitu kan. iya. Oke. Ada yang berbagi lagi Bapak dan Ibu? Dendam yang berkepanjangan ini. Ketika kita tidak mau dan tidak mampu membangun komunikasi positif kembali dengan mereka itu. Ini persoalannya ya. Ya, jadi sebisa mungkin di sekolah itu bukan tempatnya kita memposisikan diri sebagai penghukum. Nih. Karena ini akan berdampak pada jangka panjang mereka. Oke, ini luar biasa karena pernah juga teman-teman di tempat saya bertugas itu mengatakan seperti itu. Wah, ini mobil saya dicolek-colek sama siapa ya nggak tahu gitu. Saya bilang, coba dicek dulu. Ada nggak selama ini miskomunikasi dengan murid-murid di sekolah? Karena di sekolah itu nggak mungkin masuk orang luar. Tuh. Ternyata setelah sebulan lebih ya, hampir 2 bulan, itu terungkap dendam. Dendam karena hanya siswa itu nggak pakai simbol sekolah, baju baru, dia keburu ke sekolah, nggak pakai simbol, kemudian disuruh pulang. Itu aja. Kecil masalahnya, tapi mobilnya tuh udah digores sama paku semuanya tuh. Ini kondisi konkretnya yang pernah saya lihat ini ada teman yang mengalami seperti itu. Ya, yang kita harapkan ya sebisa mungkin kita usahakan. Kita jangan menjadi penghukum atau pembuat rasa bersalah pada anak-anak kita di sekolah. Ya. Memang ini sulit merubah paradigma seperti ini ya. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman yang lebih konkret lagi gitu di sekolah atau di kelas dengan murid-murid ya. Oke, Silakan ayo, Bapak Ibu. Ini nggak ada yang ini Pak Lamanita nggak ada yang mau mengakui dosanya nih. Ini yang susah nih. Kita mau mulai perbaiki di mana nih? Tapi Pak, Oke, kalau nggak ada, silakan Bapak dilanjutkan saja. Gitu. Oke, salam sedikit lagi ya Pak. Oke. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, materi terakhir adalah ini segitiga restitusi. Di segitiga restitusi Bapak dan Ibu ini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Baik Bapak dan Ibu, ada hubungannya dengan manajer atau sebagai posisi kontrol tadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin berbagi dalam melakukan kegiatan segitiga restitusi ini? Apakah pernah Bapak Ibu melakukannya ini dalam menangani menyelesaikan kasus siswa? Atau masalah siswa? Ada yang berbagi Bapak dan Ibu? Halo. Saya berikan dulu ilustrasi ya. Kalau Bapak dan Ibu melakukan segitiga restitusi, maksudnya lanjutan dari manajer tadi, posisi Ibu sebagai manajer, maka yang pertama kita menstabilkan identitas. Nah, tentunya misalnya pernah bersalah apa yang kita harus selesaikan hari ini. Saya sering terlambat datang di sekolah. Oke, baik, ya gitu ya. Sehingga nanti siswa juga kita tuntun apakah terlambat datang di sekolah itu adalah suatu kesalahan atau bukan. Kalau siswa menjawab suatu kesalahan, Bapak Ibu juga lanjut. Memang setiap orang itu pasti bersalah. Dan bukan cumanya siswa sendiri misalnya. Semua orang pasti bersalah. Saya juga pernah ikut bersalah. Pernah juga saya berbuat bersalah. Ya. Dan untuk validasi tindakan Bapak dan Ibu, kalau murid menemukan murid begitu, tanyakan
eh, tadi siswa datang terlambat tadi, apa kalau boleh tahu misalnya ya, apa yang menyebabkan bisa terlambat datang sekolah? Siswa menjawabkan bla bla begini. Ini di menanyakan validasi ini Bapak Ibu hindari kalimat mengapa. Tapi yang kita butuhkan adalah kalimat terbuka. Apa yang menyebabkan? Kalau mengapa itu kalimat tertutup dan sulit untuk siswa menjawab. Karena dia akan tertutup, dia terbuka di dirinya. Dia takut, jangan sampai disalahkan atau apa. Tetapi kalau menanyakan apa yang menyebabkan terlambat, misalnya alasannya saya terlambat karena kendaraan terbatas atau saya membantu orang tua saya. Lalu Bapak dan Ibu tanyakan, adakah cara lain yang dibuat agar tidak terlambat di sekolah, juga tugas yang di rumah bisa terselesai. Siswa melakukan bla 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 menjawab, ya. Dan menanyakan berikutnya keyakinan kelas mana yang dilanggar pada saat datang terlambat tadi. Siswa menyebutkan kembali keyakinan yang dilanggar dan Bapak Ibu kuatkan lagi apa rencana berikutnya mau jadi seperti apa agar seperti apa murid itu dia akan menjawab rencana bahwa rencana saya ke depan saya datang lebih awal lagi. Boleh juga tanyakan rencana tersebut, siapa membantunya, dan paling akhir tanyakan kapan dimulai. Ya, dan ucapkan selamat atas yang disampaikan. Itu sederhana mungkin segitiga restitusi. Mungkin juga Bapak Ibu yang ingin berbagi seperti apa menangani kasus siswa mempraktekkan segitiga restitusi. Kasus siswa kebanyakan di sekolah ya, mungkin dia tidak mengerjakan tugasnya, ataupun murid itu sering datang terlambat, atau menangani guru piket. Ya. Tadi masih ada guru BK tadi ya. Halo Ibu Yuli. Yuli siapa Halo tadi? Pak, iya halo Pak. Bisa berbagi menerapkan ini kasus siswa yang bermasalah? Oh iya Pak, iya. Ya, seperti apa Bapak Ibu praktekkan untuk segitiga restitusi? Silakan Bu. Bagaimana ya? Oke, seperti misalnya yang saya sebutkan tadi berhubungan dengan perundungan, misalnya salah satu contohnya adalah kasus perundungan misalnya Pak. Ada teknik-teknik konseling yang bisa kita gunakan. Salah satunya misalnya yang digunakan adalah konseling individu, validasi tindakan yang salah misalnya dengan tidak memberi hukuman seperti itu, tapi ada teknik-teknik tersendiri yang kita gunakan dalam konseling, misalnya pendekatan pribadi istilahnya kita harus memahami karakter siswanya seperti itu Pak. Jadi ada pendekatan-pendekatan atau metode khusus yang digunakan oleh guru bimbingan konseling itu sendiri. Saya pikir begitu Pak. Kalau menggunakan validasi tindakan yang salah, dia harus menggunakan metode tersendiri dengan memahami karakter siswanya. Pada akhirnya siswa seperti tadi bisa ya memperbaiki kesalahannya? Iya bisa Pak, bisa. Alhamdulillah bisa teratasi dengan tidak mengulangi kasus yang demikian seperti bullying verbal tadi Pak. Oh iya, oke, makasih. Berarti berapresiasi sama Ibu sudah berbagi. Iya Pak, terima kasih. Iya, kasih BK. Kalau temannya lain gimana? Halo, bagaimana kabar di sana? Oke. Halo. Keyakinan kelas itu sudah kita buat ya, karena kita ada salah satu batu pijakan untuk kita selesaikan masalah. Karena tidak selamanya segitiga restitusi ini dapat digunakan atau dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Apalagi ketika anak yang berbuat salah itu terus fokus pada kesalahannya. Ini mungkin akan sulit segitiga restitusi ini kita terapkan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Karena minimal ada 3 alasan ya, alasan ini. Yang pertama, itu rasa bersalah itu akan menguras energi anak-anak itu. Rasa bersalah itu membutuhkan energi yang sama untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Yang kedua, mungkin ya ketika kita merasa bersalah, kita akan menyalahkan atau akan mengalami identitas bahwa kita gagal nih. Tentu dalam kondisi ini ya
kita akan cenderung menyalahkan orang lain. Ini karena si Fulan, karena si A nih saya seperti ini. Mungkin kalau nggak saya berhubungan atau komunikasi dengan si A nggak akan seperti ini. Ini yang terjadi. Dan selanjutnya mungkin perasaan bersalah membuat kita ini akan terperangkap dalam masa lalu, persoalan masa lalu gitu. Yang sudah kita lakukan maksudnya ya. Kita sering tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita memang fokus pada kesalahan yang sudah kita lakukan. Ya, kita hanya bisa mengontrol apa yang terjadi di masa kini dan masa yang akan datang. Gitu. Ini di posisi segitiga restitusi. Kemudian di tahapan selanjutnya validasi tindakan yang salah. Ini kita akan mencoba ya melakukan tindakan mensterilkan keadaan. Karena setiap manusia seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa tidak akan melakukan satu kesalahan. Karena setiap tindakan yang dilakukan itu punya tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari anak melakukan kesalahan tersebut, ini mungkin kita akan mudah melakukan memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kita tidak lagi akan berpijak pada teori kontrol yang seperti kita sampaikan tadi. Ya. Jadi seorang guru itu harus memahami teori kontrol yang pasti. Ini akan mengubah pandangan ya dari stimulus respon itu secara berpikir proaktif itu. Jadi kita tidak mungkin kita mungkin ini tidak akan suka dengan sikap yang ditunjukkan oleh anak-anaknya. Jadi oleh karena itu restitusi ini tidak menyarankan teman-teman guru untuk berbicara ke murid itu bahwa mereka sudah melanggar aturan, sikapnya tidak baik, tapi lebih kepada bagaimana kita merestitusi itu mereka. Jadi guru harus mampu melihat kondisi konkretnya seperti apa. Ini yang penting. Jadi para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang Bapak dan Ibu, ini suatu barangkali suatu kesimpulan terakhir Bapak Ibu bahwa disiplin positif itu kita akan bagaimana bisa melaksanakan teori kontrol teori pilihan melalui William Grasser tadi, juga bagaimana bisa menimbulkan motivasi bagi murid, bagaimana juga kita melakukan posisi kontrol kita sebagai guru, dan juga bagaimana kita bisa memanai disiplin itu, dan yang paling utama adalah bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar murid di sekolah. Sehingga nilai-nilai kebajikan yang diharapkan itu bisa tercipta. Terhadap untuk penyelesaian masalah murid, boleh kita mengurungkan posisi kita sebagai manajer, dan boleh dilanjutkan sebagai untuk meyakinkan mereka murid untuk mengakui kesalahannya dan ingin perbaikinya, dan menguatkan bagi mereka, Bapak Ibu gunakan segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, materi kita dengan berakhirnya tadi untuk segitiga restitusi, maka materi untuk penerapan budaya positif di sekolah pada kesempatan ini telah berakhir.